balik lagi nih, kita lanjut belajar. Nah, sebelumnya kan kita udah belajarin Hangul nih, tapi cuman vokal tunggal. Nah, untuk lanjutannya kita akan belajar tentang konsonan tunggal. Oke, tapi sebelum kita masuk ke konsonan tunggal, kita ulang dulu nih pembelajaran yang sebelumnya untuk ingat-ingat lagi. Yang pertama, ingat vokal tunggal terbagi berapa? Ada berapa huruf? Vokal tunggal ada 10 huruf. Ayo diingat pertama, A, Ya, kemudian O, Yo, lanjut U, ditambahin garisnya lagi, jadi U, kemudian U, garis panjang, E, dan yang terakhir, I. Oke, coba diingat-ingat lagi ya. Ini harus dihafal banget ini huruf Hangulnya. Oke, kita lanjut ya. Konsonan tunggal. Konsonan tunggal ada 14 huruf. Yang pertama, namanya giok. Kalau untuk pelafalannya G. Lalu ini nian, pelafalannya N. Lanjut diget, pelafalannya D. Biep, pelafalannya B. Kemudian ada real, pelafalannya R. Lanjut yang kayak kotak, miem, pelafalannya M. Kemudian siot, pelafalannya S. Lanjut ieng, sebelumnya kita udah pernah nulis untuk konsonan yang hanya ada vokal, depannya harus ada konsonan. Ini namanya ieng. Kalau dia peletakannya di bawah, dibacanya eng. Kemudian jiet, pelafalannya J. Lanjut, ini bentuknya kayak jiet, cuman ditambahin garis di atasnya saja. Namanya jiet, pelafalannya C. Kemudian kiek, pelafalannya ke. Lanjut tiet, pelafalannya T. Kemudian piep, pelafalannya P. Dan yang terakhir hiet, pelafalannya H. Oke. Cara penulisan konsonan tunggal. Nah, pertama, ini ingat tadi apa namanya? Giok. Dibacanya, pelafalannya G. Penulisannya 1, 2. Kemudian, ini apa tadi? Nien. Pelafalannya N. Cara gambarnya, garis ke bawah dulu, kemudian garis horizontalnya. Kemudian ini, ingat tadi apa? Diget. Pelafalannya D. Cara nulisnya, garis
horizontal, vertikal, horizontal. Lanjut, real, yang ini pelafalannya apa tadi? R. Cara gambarnya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lanjut, yang seperti kotak, namanya apa tadi? Miem. Pelafalannya M. Cara gambarnya, tarik ke bawah. 1. Horizontal. Lanjut ke bawah lagi. Kemudian lanjut yang horizontal. Lalu ini piep. Pelafalannya B. Cara gambarnya, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lanjut, siot. Pelafalannya apa tadi? S. Cara gambarnya 1, 2. Lalu ini yang pelafalannya eng, cuman tinggal gambar bulat aja. Lanjut, jiet. Pelafalannya apa tadi? J. Cara penulisannya garis horizontal, tarik, lanjut yang ketiga. Kemudian ini hampir sama tadi dengan jiet, cuman ada garis di atasnya ditambahin. Cara bacanya apa tadi? Ce. Gambarnya atau maksudnya penulisannya, tarik 1, 2, 3, 4. Gampang bukan? Kemudian lanjut kiep. Ini pembacaannya, pelafalannya apa? K. Cara gambarnya, cara penulisannya, tarik 1, 2, 3. Oke, lanjut. Tiet, pelafalannya te. Cara penulisannya 1, 2, 3, 4. Lanjut piep. Pelafalannya apa tadi? P. Untuk penulisannya, tarik 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ada hiet. Dibacanya apa tadi? H. Untuk penulisannya, tarik 1, 2, bulat 3. Oke. Selanjutnya penjelasan tentang iang. Untuk pembelajaran sebelumnya udah sedikit aku jelaskan terkait iang. Kalau untuk penulisan Hangul itu harus ada 2 suku kata, konsonan dan vokal. Kalau konsonan vokal, dia tuh nggak bisa berdiri sendiri, jadi kayak A, nggak mungkin cuma tulisannya gini, tapi harus ditambahin iang di depan, tapi ini nggak dibaca. Ingat, untuk di awal suku kata tidak berbunyi. Contohnya, ini huruf apa? A, dan ini nian, jadi dibacanya an. Jadi bulat yang di depannya iangnya nggak kebaca. Kemudian, untuk iang yang di akhir suku kata, kayak contoh ini, ada biep, ada a, ada iang di bawah, dibacanya jadinya bang. Bang. Ingat.
Kemudian susunan suku kata. Ingat, vokal tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada konsonan dan vokal. Aturannya, konsonan vokal, konsonan vokal. Masih ingat? Vokal ada vokal berdiri dan vokal duduk. Untuk vokal berdiri, posisi konsonan ada di sisi kirinya. Sedangkan untuk vokal duduk, posisi konsonannya ada di atas. Jadi urutannya atas bawah. Jadi untuk ga, ini A, vokalnya vokal berdiri, jadi konsonannya harus di sisi kirinya. Sedangkan U, ini ada vokal duduk, sehingga konsonannya harus di atasnya. Oke. Selanjutnya, susunan suku kata yang ada 3 huruf. Aturannya sama kayak sebelumnya. Untuk vokal berdiri, konsonannya diletakkan di kiri, sedangkan untuk vokal duduk, konsonannya diletakkan di atasnya. Jadi, kalau misalnya ada 3, huruf yang ketiganya diletakkan di paling bawah. Kalau untuk aturan pertamanya masih sama kayak sebelumnya. Selanjutnya, nah, di sini ada susunan kata yang berupa berjumlah 4 huruf. Seperti ini. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya akan aku jelaskan lebih lanjut. Contoh penulisan kata namja. Ini artinya laki-laki atau pria. Ingat penulisannya, ini ada vokal berdiri sehingga konsonannya harus di kiri, dilanjutkan dengan yang ketiga, diletakkan di bawah. Kemudian ini vokal berdiri, jadi konsonannya harus di kiri. Namja. Kemudian sarang, aturannya sama, ini artinya cinta. Dan yoja, perempuan. Yoja, namja, perempuan dan laki-laki. Selanjutnya kita latihan menulis. Jangan lupa ini di-pause dulu. Habis itu latihan nulis sendiri dulu. Kemudian kalau udah selesai bisa di-play lagi, dicek untuk penulisannya apakah sudah betul atau masih salah. Kalau masih salah berarti harus diulang-ulang lagi untuk pembelajaran sebelumnya, harus sampai bisa paham benar cara penulisannya. Oke, kita jawab untuk latihan ini. Pertama, ini huruf apa? Kiek, dibacanya apa? Ke. Dan ini vokal, dibacanya apa? U. Jadi dibacanya Q. Ingat, kalau misalnya ada vokal duduk, konsonannya harus letakkannya di mana? Di atas. Jadi penulisannya Q, seperti ini. Lanjut, ini ada 3 huruf. Ini apa? Siot, dibacanya apa yo tadi? S. Lanjut, ini apa? O. Dan ini yang kotak ini dibacanya M. Jadi dilafalkannya secara keseluruhan som. Untuk penulisan, nah seperti ini. Lanjut, ini huruf apa tadi? Giok. Dibacanya apa yo? G. Lanjut, ini E. Ini M.
dibaca gem penulisannya. Karena E-nya itu adalah vokal duduk, sehingga konsonannya harus diletakkan di atas. Lanjut. Ini ada 4. Ini apa? Siot, dibacanya S. Ini A. Ini real, dibacanya R. Dan ini M. Miem. Penulisannya seperti ini. Oke. Untuk penulisan berupa 4 huruf, nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya lagi. Ditunggu ya, yorobun. Lanjutnya, kita latihan menulis dalam Hangul. Jangan lupa di pause, kerjakan sendiri terlebih dahulu, kemudian play, kita cek bareng-bareng. Kita nulis ya, kita cek apa yang kalian kerjakan. Gong, kung, bu, ha, da. Kemudian sun, gan. Lanjut, o. Ini vokal berdiri, nggak bisa berdiri sendiri, sehingga harus ditambahkan iang di depan. Tapi iangnya ini nggak dibaca, jadi hanya dibaca o. Kemudian nge. Lanjut, a. Ini ingat nggak bisa berdiri sendiri, sehingga di depannya harus ditambahin iang. Tapi iangnya tidak dibaca, sehingga dibacanya hanya a. Kemudian cim. Ingat, cim seperti apa? Kalau ini apa? Jiet, dibacanya J. Kalau ce, tinggal ditambahin atasnya saja, jadi dibacanya ce. Berarti cim. Kemudian annyeong. Annyeong. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, u, ri, om, ma. Coba dicek berapa yang betul, berapa yang salah. Kemudian ini yang terakhir. Di sini ada huruf Hangul. Kemudian kita terjemahkan dalam pelafalan alfabetnya. Ini coba, di sini ada huruf apa aja? Ada huruf miem, huruf o, ada real, ada e, ada nien, ada diget, ada a. Jadi, mo, rendah. Kemudian nomor 2 ada apa aja? Ada o, ada diget, ada i, ada giek, ada a, ada yu. Jadi penulisannya o, di, ga, yo. Ingat, ini enggak dibaca karena vokal tidak bisa berdiri sendiri, sehingga di depannya harus ditambahin iang. Tetapi iangnya tidak dibaca. Iang hanya dibaca apabila dia diletakkan di bawah. Oke. Kemudian yang nomor 3, ada huruf apa aja? Ada miem, ada o,
ada real, ada i, ada giok, ada a, ada piep, ada ada yo. Jadinya penulisannya mo, ri, ga, a, pa, yo. Kemudian nomor 4, itu ada huruf apa aja? Giok, o, ciet, u, giok, a, real, u. Jadi penulisannya go, chu, ga, ru. Kemudian yang terakhir, ada huruf apa aja? Ciet, i, kiok, miem, nien, a, kiok, a, ciget, a. Jadi penulisannya ji, kem, na, ga, ja. Oke. Dicek berapa yang betul, berapa yang salah. Kalau masih salah berarti harus dihafal lagi, harus diulang lagi, harus banyak-banyak latihan. Kalau misalnya dalam penjelasanku atau penulisan ada tipe-tipe dalam penulisan atau pengucapan, bisa ditulis di kolom chat ya, Yorobun. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama. Kalau misalnya di aku pun ada salah, coba aku cek, coba aku lihat kembali, seperti itu. Kalau misalnya menurutku betul, nanti akan aku bales, aku jelaskan kenapa seperti itu. Oke, untuk part 2 ini, konsonan tunggal cukup sampai di sini ya. Yorobun, selanjutnya aku akan jelasin materi masih sekitaran Hangul. 감사합니다, 여러분.